Saya bukan sarjana pertanian, apalagi paham tentang masalah-masalah pertanian. Tetapi skill dan jam terbang, tentunya pengalaman tersebut bisa saya dapatkan sehingga untuk proses penanaman budidaya tanaman cabai rawit pelita 8F1, budidaya cabai, budidaya terong dan lain sebagainya. Sehingga selama 9 tahun proses budidaya, itulah pengalaman yang kemudian saya dapatkan ya teman-teman. Bukan berarti menggurui, bukan berarti mengajari, tetapi dengan skill tersebut, dengan pengalaman tersebut, sehingga tanaman cabainya setiap kali melakukan proses penanaman selalu subur dan bagus ya teman-teman. Oleh karenanya maka pada kesempatan hari ini sedikit kembali saya akan membagi pengalaman pribadi saya terkait dengan bagaimana cara agar tanaman cabai rawit pelita 8F1 memiliki batang pohon yang besar dan kemudian kokoh ya teman-teman. Sebagaimana yang teman-teman simak, ini adalah usia 102 hari setelah tanam ya teman-teman. 102 hari setelah tanam, batangnya seperti ini. Sudah seperti ini, semua nampak untuk pohonnya sudah besar seperti ini. 2.500 pohon tanpa mulsa dan kemudian tanpa kita melakukan proses pemasangan ajir setiap pohon ya teman-teman. Bisa teman-teman simak. Jadi 2.500 batang tanam. Dan kemudian bahannya apa-apa saja agar tanaman cabai atau pohon cabai kokoh besar seperti ini. Karena sebagaimana yang telah saya jelaskan, jika proses perawatannya bagus, proses penanamannya bagus, cabai rawit pelita 8F1 2,6 tahun ya teman-teman, atau 2,5 tahun ini sudah tentunya bisa produksi ya teman-teman. Sebagaimana yang teman-teman simak, untuk buahnya setiap pohon jos ya teman-teman. Ini 2.500 batang tanam ya, sampai ujung atas sana. Jadi untuk buahnya seperti ini semua. Jadi untuk melakukan proses pemanenan, saya sudah melakukan proses pemanenan 2 kali ya teman-teman. Di petikan pertama 30 kg dan di petikan kedua 90 kg. Dan next minggu ke depan ini saya akan melakukan proses pemanenan kembali. Untuk hasilnya dapat berapa, nanti saya akan mereview ulang dari mulai proses panen pertama sampai akhir, dan kemudian modal yang dikeluarkan berapa, dan kemudian untungnya berapa ya teman-teman dari 2.500 batang tanam. Oke, tanpa menunggu lama-lama langsung saja kita simak untuk bahan bagaimana agar tanaman cabai kita memiliki batang yang besar dan kokoh ya teman-teman. Nah, ini adalah teman-teman bahan dasar utama untuk memperkokoh batang agar besar dan kokoh ya teman-teman. Ini namanya SP36. SP36 ini adalah mengandung fosfor yang baik dan sangat banyak sekali, sehingga untuk melakukan proses agar tanaman cabai kita memiliki batang yang kokoh ya teman-teman, maka kita gunakan SP36. SP36 ini berlaku pengaplikasiannya ketika mulai proses pengolahan lahan ataupun ketika tanaman cabai kita sudah masuk usia vegetatif ataupun fase generatif. Ini sama saja bisa kita gunakan ya teman-teman. Ini adalah rahasianya, sehingga ada yang bertanya katanya, bang, kok tanaman cabai saya pohonnya kemudian kulitnya itu menghitam, lama kelamaan kemudian timbul kulit pohon itu kering, dan kemudian setelah itu tanaman cabai yang kita miliki lama kelamaan menjadi mati ya teman-teman. Itu akibat daripada kekurangan fosfor. Oleh karenanya ketika sistem foliar, artinya sistem foliar itu adalah sistem yang kita gunakan untuk proses penyepraian, itu tidak akan mampu ya mengobati hal tersebut, karena sebagaimana yang telah saya jelaskan ya teman-teman, jika nutrisi dari akar tercukupi dengan baik, maka sistem imunitas tambahan, sistem imunitas tanaman itu akan bagus ya teman-teman untuk ketahanan daripada pertumbuhan tanaman cabai kita itu. Sehingga baik unsur hara makro ataupun unsur hara mikro itu sebaiknya dilakukan dengan cara yang seimbang ya teman-teman. Jadi unsur hara makro dan mikro itu, ketika tanaman cabai yang kita miliki diberikan unsur hara makro, itu untuk makro tersebut akan dipecah menjadi mikro, sehingga yang diserap itu adalah mikronya saja. Oleh karenanya maka meskipun ugal-ugalan kita memberikan proses pemberian pupuk pada tanaman cabai,
dengan memberikan dosis yang banyak, itu yang terjadi bukannya menjadi baik untuk proses tanaman cabai kita itu. Malah yang justru yang ditimbulkan adalah itu tadi, terdapat genteng, terdapat cincin di bagian pangkal batang, sehingga batang tersebut menjadi busuk dan kemudian mati ya teman-teman. Jadi oleh karenanya maka unsur hara dan makro, hara mikro dan makro itu memang penting diberikan secara konsisten ya teman-teman, agar sesuai daripada nantinya ke depan tanaman yang kita miliki itu berbuah bagus, lebat, dan tentunya proses panen yang melimpah ya teman-teman. Nah oke, sekarang kita ke dosis ya teman-teman. Saksikan video ini sampai selesai agar teman-teman paham nantinya bagaimana untuk proses dosisnya. Karena memang sedikit lagi saya berjelibet ngomongnya ini, saya langsung rekam, biasanya saya tanpa edit langsung posting langsung, karena memang itulah yang saya lakukan ketika melakukan proses video tutorial ya teman-teman. Nah untuk SP36 ini kita bisa melakukannya dengan proses penugalan. Kita lakukan ditugal secara langsung ya teman-teman. Kenapa kemudian ditugal? Karena ini biasanya 4-5 bulan dia tidak langsung habis ya teman-teman, cenderung dikikis secara perlahan karena untuk SP36 ini keras. Lain halnya dengan kita melakukan proses pengocoran. Biasanya untuk melakukan proses pengocoran itu 1 bulan dia sudah tidak ada efeknya lagi ya teman-teman. Dan kemudian ditugal saja untuk dosis 1 pohon ini bisa 1 sendok teh atau 1 sendok makan lebih bagus. Tetapi untuk mengirit biaya yang kita keluarkan, karena konsepnya adalah menekan biaya produksi semurah mungkin, mendapatkan keuntungan sebesar mungkin. Itu ya teman-teman untuk konsep yang saya lakukan. Jadi 1 sendok teh per 1 tanaman ya teman-teman. 1 sendok teh per 1 lubang tanam. Kita langsung ditugal. Ditugal saja pada pohon cabai yang kita miliki. Untuk proses pengaplikasiannya, apakah bisa dicampur dengan pupuk lain? Jawabannya bisa ya teman-teman. Bisa teman-teman gunakan Ponska Plus, bisa menggunakan Ponska bersubsidi, bisa menggunakan NPK 16 ya teman-teman. Dan nanti untuk NPK grower, untuk dan lain sebagainya itu kesampingkan dulu ya teman-teman. Karena kita fokusnya ke proses pengokohan pohon dulu ya teman-teman. Untuk nantinya untuk pelebat bunga, pelebat buah dan lain sebagainya bisa disimak pada video-video saya sebelumnya. Dan kemudian setelah kita melakukan proses penugalan, kita akan membahas harganya ya teman-teman. Untuk harga SP36. Jadi untuk harga SP36 adalah harga yang cenderung mahal, karena untuk SP36 ini tidak ada lagi sekarang subsidi dari pemerintah ya teman-teman. Tidak ada disubsidi, artinya ada beberapa macam pupuk yang memang itu di luar daripada subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Meskipun pada saat ini saat jor-joran sekali pemerintah memberikan subsidi. Terkadang subsidi pupuk itu pun tidak tepat sasaran, sehingga kita sebagai petani dipaksa untuk melakukan pembelian secara mandiri melalui kocek yang kita miliki ya teman-teman. Jadi intinya tetap semangat, meskipun memang pengeluaran biaya produksi yang kita lakukan terkadang melampaui harga jual yang kita panen ya teman-teman. Ya itulah memang konsep pertanian di Nusantara, di Indonesia khususnya. Karena petani itu ketika kita melakukan proses perawatan yang jor-joran dengan biaya yang luar biasa banyak, pas begitu panen ternyata harganya tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya teman-teman. Tapi meskipun demikian, saya selama 9 tahun budidaya tanaman cabai, tanaman terong, alhamdulillah ada yang bertanya, katanya Bang, sudah dapat apa selama bertani terong, sudah dapat apa selama bertani cabai? Saya dapatnya pengalaman dan ilmu ya teman-teman. Saya tidak memiliki apa-apa, tetapi insya Allah saya memiliki pengalaman untuk proses budidaya tanaman cabai, sehingga untuk proses budidaya tanaman cabai, untuk proses budidaya tanaman terong dan lain sebagainya, ilmunya insya Allah saya kuasai ya teman-teman. Itulah yang saya dapatkan. Kita ke harga ya teman-teman. Kita langsung saja ke harganya. Ini untuk 1 kg di daerah saya jos 10.000. Sudah bisa dipastikan jika saya melakukan proses penugalan menggunakan 50 kg. Untuk proses tanaman cabai yang saya miliki, berarti
saya sudah mengeluarkan Rp500.000 ya teman-teman, untuk populasi 2.500 batang tanam sampai atas. Rp500.000 itu hanya untuk proses pengokohan batang dan pohon cabai yang saya miliki. Belum lagi yang lain-lainnya ya teman-teman. Tapi meskipun demikian, tetap karena kita butuh, kita beli dengan harapan kebahagiaan kita sebagai seorang petani adalah ketika kita melihat tanaman yang kita miliki tumbuh subur dan berbuah lebat. Itu adalah kebahagiaan yang tak terhingga. Terlepas dari nantinya harga berapa, itu adalah nilai plus yang akan kita miliki ke depan ya teman-teman. Oke, saya akan melakukan proses penugalannya. Terima kasih telah menyimak video saya. Semoga bermanfaat agar tanaman kokoh, batang cabai yang teman-teman miliki kokoh, susul dengan penugalan dengan SP36 ya teman-teman. Itu sarannya dari saya. Nanti hasilnya ke depan saya akan review, di mana hasilnya saya sudah bisa prediksi setelah memberikan SP36 ini pada tanaman cabai yang kita miliki. Pertama, batang menjadi kokoh, kemudian tidak ada lagi busuk ranting, tidak ada lagi kemudian busuk pangkal batang ya teman-teman. Ini nanti manfaat yang akan kita dapatkan setelah memberikan SP36 seperti ini. Dan ke depan insya Allah ini untuk tanaman cabainya, ini kan ajirnya 1,5 ya teman-teman, 1,5 meter. Ini insya Allah akan melampaui ajir ini untuk proses perawatannya agar nanti tinggi. Kita selalu konsisten untuk merawatnya. Oke, terima kasih, tetap semangat, tetap berjuang dalam proses budidaya tanaman apapun, karena tanpa pangan yang cukup maka bangsa dan negara tidak akan maju. Selalu konsisten, tidak ada istilah patah semangat. Kegagalan itu hal yang biasa. Selalu berusaha sebaik mungkin untuk proses budidaya tanaman apapun, karena ketika kita melakukan proses yang sesuai dan benar, insya Allah hasilnya pun akan jos ya teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.